wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Bapak Ibu, adik-adik jamaah sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah saat ini kita dipertemukan lagi untuk mengikuti kajian firman-firman Allah. Saat ini kita akan membahas tentang al-wasaya al-ashr. Jadi wasiat Allah yang jumlahnya 10 ini termasuk dosa besar yang perlu kita kaji. Ini sebetulnya ada 3 ayat ya. Tetapi kita kaji ini dulu, ayat 151. Kul, katakanlah, ta'alau, mari, atlu ma harrama rabbukum alaikum, ku bacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu, yaitu pertama, alla tusyriku bihi syai'a, janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia. Jadi di sini disebutkan yang diharamkan, padahal ini sebenarnya ada yang memang perintah bukan pengharaman. Ini menunjukkan bahwa yang bertentangan dengan itu berarti diharamkan. Jadi yang diharamkan pertama, alla tusyriku bi syai'a. Jadi janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, dengan Allah. Yang kedua, wabil walidaini ihsana, berbuat baiklah terhadap kedua orang tua. Ini berarti yang diharamkan itu uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Yang ketiga, wala taqtulu auladakum min imlaq, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena kemiskinan. Mergo miskin anaknya dipateni, diceteti sejak cilik, tidak boleh. Allah mengatakan nahnu narzukukum wa iyyahum, kami akan memberi rizkikum kepada kamu, wa iyyahum, dan kepada mereka. Jadi rizki urusan Allah, jangan takut punya anak. Nah, 3 hal ini yang mungkin nanti kita kaji. Kalau masih ada waktu ya terus tidak apa. Ini terusannya ayat wala taqrabul fawahisha, janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji. Ma dzahara minha, baik yang nampak di antaranya, wa ma baton, maupun yang tersembunyi. Yang keji itu apa? Nanti ini juga penting karena tidak mesti yang keji itu zina, ya, bisa berarti lain. Terus yang kelima, wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haq, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah untuk membunuhnya melainkan dengan suatu sebab yang benar. Illa bil haq, melainkan dengan suatu sebab yang benar. Dzalikum wassakum bihi, demikianlah yang diperintahkan atau diwasiatkan kepadamu, la'allakum ta'qilun, supaya kamu memahami, termasuk larangan, dan kalau dilanggar itu termasuk dosa-dosa besar.
Jemaah sekalian rahimakumullah, ya, kita langsung mengikuti tafsirnya. Jadi maksudnya adalah kul ya Muhammad, katakanlah wahai Muhammad, lihaula'il musyrikin, kepada mereka orang-orang musyrik. Ini kan masih ada kaitannya dengan pembahasan sebelumnya. Tetapi sebetulnya ya tidak hanya kepada orang musyrik, tetapi umum. Khususnya orang musyrik abadu ghairallah, yang telah beribadah kepada selain Allah. Wa harramu ma razaqahumullah, dan telah mengharamkan apa yang diberikan oleh Allah. Wa qatalu auladahum, dan yang telah membunuh anak-anak mereka. Jadi orang musyrik kan menyembah selain Allah, mengharamkan rizki Allah, dan berani membunuh anak-anak, termasuk mengubur hidup-hidup anak wanitanya. Ini diberi peringatan melalui ayat ini. Termasuk waharramu, dan mengharamkan, wahalalu, menghalalkan, li anfusihim, untuk diri mereka sendiri, bi ahwaihim, sesuai dengan hawa nafsu, hawa nafsu, wasatis syayatin lahum, dan bisikan-bisikan setan kepada mereka. Jadi orang-orang musyrik, kita yakini bahwa mereka menghalalkan, mengharamkan, buat aturan-aturan itu berdasarkan hawa nafsu dan bisikan setan. Jadi seperti pakai sesaji dan seterusnya, itu menurut kita termasuk ada bisikan setan. Halumu wa aqbilu, mari dan kesinilah, aqra'u wa aqussu alaikum, saya bacakan dan saya kisahkan kepada kamu, wa ukhbirukum, dan saya beritahu kamu, bima harrama rabbukum, terhadap apa yang diharamkan oleh Tuhanmu, haqqan wa fi'lan, yang benar dan untuk dilaksanakan, wa wahyan wa amron min indihi, berdasarkan wahyu dan perintah darinya, la takharrusan wa dhannan, tidak berdasarkan prasangka dan dzon, dugaan. Jadi Al-Quran itu membawa suatu itu penuh keyakinan, karena yang menyampaikan adalah Allah yang menciptakan dan yang tahu ukuran manusia. Jadi bukan dugaan lagi. Falillahi wahdah, maka hanya Allah semata, haqqut tasyri' wa tahrim, yang berhak menentukan syariat dan pengharaman. Ini jelas benarnya, tidak ragu-ragu lagi. Wa ana rasuluhul muballigh, dan saya adalah utusan yang bertugas menyampaikan, muballigh anhu ma anzal, menyampaikan apa yang diturunkannya, wahyal wasaya al asr, yaitu 10 wasiat. Kalau di Quran tadi dinamakan 10 perintah. Wasiatnya biasanya kan untuk orang yang mau mati ya. Tapi kok diistilahkan begitu, ini menunjukkan pentingnya sebetulnya ya. Ini penting sekali. Khamsatun bisighatin nahyi, ada 5 berbentuk larangan. Tadi larangan tadi sudah disebutkan 4. Yang wa khamsatun bisighatil amri, dan yang 5 berbentuk perintah. Jadi ada 10 ini prinsip dalam agama Islam ya. Wa khassat tahrim bidzikri, khusus pengharaman ini yang disebutkan. Tadi kan diawali
atlu ma harrama rabbukum. Jadi saya bacakan apa yang diharamkan oleh Tuhanmu. Jadi kenapa yang diharamkan padahal tidak diharamkan saja ada perintah tadi ya. Ma'annal wasaya a'am. Padahal wasiat ini sifatnya umum. Li'anna bayanal muharramat, karena penjelasan tentang yang diharamkan yastalzimu hilla ma'adaha, mengharuskan halalnya perkara yang selain itu. Jadi ini ada larangan, berarti di balik itu ada perintah, berarti halal. Ada halal berarti di balik itu haram. Waqad bada'aha bisyirki billah, sesungguhnya Allah memulainya dengan menyekutukan Allah. Jadi wasiat pertama itu adalah berkaitan dengan syirik kepada Allah. Li'annahu a'zamul muharramat, karena itu adalah perbuatan haram yang paling a'zam, paling besar. Wa akbaruha isman, dan paling besar dosanya. A'zam akbar itu yang bersama. Jadi haramnya juga paling level tinggi, tertinggi, termasuk dosanya juga paling tinggi. Karena orang itu kalau sudah syirik, amal perbuatannya itu sia-sia belaka, bahkan yang dikumpulkan selama ini hilang, lenyap, enggak. Berarti itu kalau syirik besar ya. Tapi kalau syirik kecil itu hanya amalan yang didasari pamer, itu yang tidak diterima, bedanya. Jadi syirik yang dimaksud di sini adalah syirku billah, syirik besar. Termasuk kalau syirik besar yaitu menyembah selain Allah, itu jelas pelakunya dianggap kafir. Tapi kalau syirik kecil pelakunya masih belum dianggap kafir, itu bedanya. Tetapi sebetulnya perintahnya umum, jangan syirik. Nah, ini berarti ya, harus diperhatikan. Makanya pertama, ini kalau disimpulkan dari 10 itu nabdzus syirki billah, yaitu menjauhkan atau menyingkirkan kesyirikan terhadap Allah. Dengan firman Allah, Allah tusyriku bi syai'a, janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia. Fil kalam mahdzuf, pada kalimat ini ada yang terbuang. Wa takdiruhu, yaitu kalau dinampakkan ausakum, jadi Allah mewasiatkan kepada kamu Allah tusyriku bi syai'a, janganlah kamu mempersekutukan Dia dengan sesuatu apapun. Syai'a minal asya, jadi suatu apapun. Fa in azuma khalqan, meskipun dengan makhluk yang besar. Kasyamsi, seperti matahari, wal qamari, dan rembulan, wal kawakib, dan bintang-bintang. Tidak boleh itu dijadikan sekutu Allah. Jadi ada yang menyembah matahari, tidak boleh. Au qadran, atau yang ukuran tertentu, maksudnya ya kecil. Wa makanatan, dan berkedudukan kal malaikati, seperti malaikat. Jadi tidak boleh menyekutukan Tuhan dengan malaikat. Wan nabiyin, dan para nabi. Artinya nabi tidak boleh dianggap sebagai Tuhan. Was sholihin, dan orang-orang soleh. Fa kullu dzalika makhluqun lillah, semua itu makhluk Allah. Wa abidunlah, dan hambanya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Maryam, in kullu man fis samawati wal ard illa atir rahmani abda. Ya. Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi kecuali akan datang kepada Tuhan yang Maha Pemurah selaku seorang hamba.
Jadi termasuk orang kafir sendiri nanti di akhirat itu akan menghamba, mengakui bahwa Tuhan itu Allah. Tetapi penghambaannya kalau baru dilakukan di akhirat sia-sia belaka, tidak ada gunanya. Wis telat, ya, sudah telat. Harus dilakukan di dunia ini. Jadi nanti hati akan mendatangi kepada Allah. Hati Rahman mendatangi Allah yang Maha Pemurah, abda sebagai seorang hamba. Jadi menghamba pada Allah. Artinya menyerah dan mengakui bahwa Allah Tuhan. Itu nampak sekali kalau di akhirat. Dari sini dapat disimpulkan fayajibu alaikum, maka wajib bagi kamu antakhussu wahdah bil ibadah wa ta'zim, hanya untuk dia semata tujuan ibadah dan pengagungan. Jadi jangan minta diagungkan, termasuk jangan mengkhususkan suatu, mengkultuskan orang tertentu. Ya termasuk ini kadang-kadang terpengaruh. Pokoknya Indonesia itu dipimpin wong iki, nek wong iki buyar itu itu termasuk itu mengkultuskan. Tidak bisa, ya semuanya di tangan Allah. Ya memang memilih yang terbaik untuk ya, panutan kita untuk mengatur, ya memang cari yang terbaik, tetapi di hati tetap bersandar kepada Allah. Wa tatruku ma syuri'tum minal ibadah bil ahwa. Kamu wajib meninggalkan apa yang kamu syariatkan sendiri, atau ma syara'tum, apa yang kamu syariatkan sendiri, minal ibadah bil ahwa, dalam ibadah berdasarkan hawa nafsu. Jadi di ayat pertama ini memerintahkan kepada kita juga ya supaya kita ini meninggalkan syariat-syariat yang memang tidak ada dasarnya dari Allah. Ya, ditinggalkan sesajen, termasuk cara-cara ya bukan ibadah saja, tetapi cara-cara yang berlaku di masyarakat yang diyakini itu menyebabkan suatu padahal tidak ada, itu harus ditinggalkan. Itu termasuk syariat sebetulnya. Nenek bayi biasanya hari-hari ini ditekan nanti kayak ngarep omah diwenehi lampu, padahal tidak ada pengaruhnya itu ya. Itu darah kotor ya, yang harus dibuang mestinya kan itu. Jadi wong biyen mensyariatkan kudu duwe lampu. Ki mergo dulur kembari bayi supaya Bathara Kala utawa dewane teka iku ora bingung mergo padang. Lah begitu itu harus ditinggalkan, tidak usah. Pokoknya dikubur itu darah ya harus dibuang. Dibuang itu diademno mendur, kualine diademno mendur atau mengisor. Mestinya dibuang itu diapakan? Mengisor tuh mesti supaya menjadi tanah lagi. Ya. Ora usah diademno mendur mari penyakit. Itu pertama ya. Yang kedua al-ihsan bil walidain. Jadi berbuat baik kepada kedua orang tua. Dengan firman Allah wabil walidaini ihsana, berbuat baiklah terhadap kedua orang tua, yaitu ibu bapak. Walidain itu orang tua berarti ya ibu bapak. Yang muslim atau yang kafir harus diperlakukan dengan baik, harus berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini tidak disebutkan orang tua yang muslim, tidak begitu, tapi kedua orang tua. Ay ahsinu ilal walidaini,
Berbuat baiklah kepada kedua orang tua ihsanan kamila, dengan kebaikan yang sempurna, shadiron minal qalbi, yang keluar dari hati. Dia harus tulus, tidak boleh itu sekedar sebagai kewajiban, pokoknya tulus mengabdi pada orang tua. Wa kasirum ma yaqranullahu ta'ala baina hadari syirki wa ta'ati wa birril walidain. Banyak ayat di mana Allah Ta'ala mensejajarkan antara larangan syirik, mentaati, dan durhaka kepada kedua orang tua. Artinya yang berkaitan dengan Allah yaitu syirik dan taatnya, terus disejajarkan dengan birrul walidain. Ini banyak. Misalnya wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Jadi Allah memerintahkan supaya kamu tidak menyekutukan Allah dan kepada orang tua harus berbuat baik. Banyak ayat tentang itu. Kenapa? Li'anna Allah Ta'ala masdarul khalqi wa rizki. Karena Allah sebagai sumber adanya makhluk dan rizki. Wal abawani wasitoh, dan kedua orang tua sebagai perantaranya. Jadi perantaranya orang tua itu. Yakumani bi'ab it-tarbiyah, yang berperan untuk memberi pendidikan, wadaf'il adza, dan menolak keburukan, wadorori anil walad, dan bahaya bagi anak. Jadi ibu itu kalau demi keselamatan anaknya, tiba yang dipikir pertama anaknya. Jadi termasuk ada suguhan itu, iki senengane anak ini juga mulai ora dipangan. Itu orang tua itu demi anaknya itu sayang sekali. Bahkan kadang-kadang itu luwih apik aku sing lara tinimbang anak. Ya. Jadi abawani, kedua orang tua itu wasito, sebagai perantara, juga mendidik, juga termasuk untuk menolak keburukan dan bahaya bagi anak. Itu sudah diberi naluri semacam itu oleh Allah. Orang tua mesti begitu. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, lah ini diantaranya yang saya baca tadi, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Ini artinya jangan menyekutukan Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua bapakmu dengan sebaik-baiknya. Selain itu dalam surat Luqman juga disebutkan perintah bersyukur itu bukan hanya kepada Allah tetapi juga kepada kedua orang tua. Anishkurli wali walidaik ilayyal masir. Bersyukurlah kepadaku, kepada Allah, dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu. Jadi tidak cukup syukur kepada Allah, langsung ada perintah dari Allah supaya syukur kepada Allah, juga syukur kepada kedua orang tua. Bahkan sampai wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bi ilm fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, tetapi kamu tetap wasahibhuma, pergaulilah keduanya, fit dunya, di dunia ini, ma'rufa, dengan baik. Meskipun tidak seiman, harus diperlakukan orang tua itu harus dengan baik. Orang tua harus dijadikan tempat berbakti.
Cuma kalau dalam kesyirikan tidak ditaati, tetapi dalam kebaikan tetap harus berbuat baik pada kedua orang tua. Lidha, oleh karena itu, kana uququl walidain minal kabair. Jadi durhaka kepada kedua orang tua termasuk kabair. Jadi istilah dosa besar itu kabair. Wa birruhuma wal ihsan ilaihima min afdolil a'mal. Birruhuma, berbakti kepada keduanya, wal ihsan ilaihima, dan berbuat baik untuk keduanya, min afdolil a'mal, termasuk amal yang paling utama. Ini ada hadis diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala. Di Abdullah bin Mas'ud ini pernah bertanya, Sa'altu Rasulullah, saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali afdol, amal apa yang paling utama? Qala, maka Rasulullah menjawab, as-sholatu liwaktiha, yaitu sholat pada waktunya. Di hadis lain ada as-sholatu ala waktiha. Kalau ala waktiha itu di atas waktunya, itu berarti di awal waktu. Tapi kalau li waktiha berarti pokoknya masih di waktunya. Jadi sholat tepat waktu itu amal yang paling utama. Yang kedua, qultu summa ayyun, saya bertanya lagi, kemudian apa? Qala, maka Rasulullah menjawab, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Jadi setelah sholat itu ternyata berbakti kepada orang tua. Qultu, saya bertanya lagi, sumayun, kemudian apa? Qala, maka Rasulullah menjawab, al jihadu fi sabilillah, yaitu jihad di jalan Allah. Jihad di jalan Allah itu luas, ya. Puncaknya memang perang untuk memerangi orang yang menghalangi dakwah Allah. Tetapi semua jalan untuk mencari ridho Allah itu juga jihad fisabilillah, termasuk diantaranya mencari ilmu ini. Ini berarti termasuk amal utama yang ketiga nih, mencari ilmu ini, ya. Jihad fi sabilillah. Jadi ini menunjukkan bahwa berbakti pada kedua orang tua itu setelah sholat. Warwal Hafidh Ibnu Mardawai an Abid Darda wa Ubadah bin Somit. Dari Al-Hafidh Ibnu Mardawai meriwayatkan dari Abu Darda dari Ubadah bin Somit. Kullun minhuma yaqul, masing-masing itu bercerita, ausoni khalili, khalili kekasihku yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi wasiat kepadaku. Wasiatnya, ati walidaika, ati taatilah kedua orang tuamu. Iku nek ora patek ngerti bahasa ya macane piye taat. Ati ya. Ati. Taatilah. Ati atau pakai tof itu yang cantik ya. Ati yang kokoh ya bisa. Ati Baitul Atiq. Ati, taatilah walidaika kedua orang tuamu. Fa wa in amaraka antakhruja lahuma minad dunya, meskipun keduanya merintahkan kamu untuk keluar dari dunia ini, faf'al, maka laksanakan. Jadi kalau disuruh apa untuk membelikan apa, misalnya laksanakan walaupun jauh, walaupun harus ya, menempuh perjalanan yang sulit, nuruti wong tua, turuti. Itu loh istilahnya ya. Asalkan itu memang
baik, tidak untuk menyekutukan Allah. Termasuk ada lagi termasuk al-ihsan ilal walidain, berbuat baik pada kedua orang tua adalah muamalatuhuma muamalatan karimah, yaitu bergaul dengan keduanya dengan pergaulan yang mulia, nabi'ah, yang baik, minal atfi, seperti lemah lembut, wal mahabbah, dan cinta, la minal khauf war rahbah, tidak membuat takut dan kekhawatiran. Jadi silaturahim yang terbaik adalah silaturahim kepada kedua orang tua. Tidak cukup hanya lewat WA. Jadi riayan karo wong tua lewat WA nantok video callan. Jadi harus didatangi. Karena sebetulnya badan kita ini adalah bagian dari mereka. Harus kita ketemu dengan mereka. Jadi orang tua pasti rindu dengan anaknya karena itu dianggap bagian yang pernah keluar dari tubuhnya. Jadi tidak cukup hanya salam-salaman tetapi tanpa ketemu. Bahkan melihat langsung orang tua itu bagian ibadah. Kama yaf'alul walad ma'a walidayhi yaf'alu auladuhu ma'ahu walau ba'dahin. Sebagaimana anak memperlakukan kedua orang tuanya, maka demikian juga anak-anaknya nanti akan memperlakukan dia di masa mendatang. Jadi perlakuan orang tua, perlakuan anak kepada orang tua nanti akan ditiru oleh anaknya. Jadi kita ini membiasakan dengan tulus untuk berbuat baik pada orang tua, maka anak-anak kita akan meniru. Soalnya ya nyata ya. Ibu iki diomeng, ya anak yo buatan karo wong tuane. Itu ada. Jadi saya melihat tetangga ya biyen wani karo wong tuwa saiki diwaneni anake. Makanya ini ada hadis ya, riwayat Tabarani fil Ausad, dalam kitab Ausad. Ani Ibnu Umar, dari Ibnu Umar, Ani Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, Nabi bersabda, baru abaakum, ya memang ada yang baca biru abaakum, berbaktilah kepada orang tuamu. Aba itu berarti orang tua, bisa juga kakek ya, orang tua ke atas, aba. Jadi berbaktilah kepada orang tuamu, tabarrukum abnaukum, niscaya anak-anakmu akan berbakti kepada kamu. Jadi kalau anak-anak ini ya diajak silaturahim ke orang tua, diajak tahu bagaimana anak itu ya harus berbuat baik, gak macam-macam, terus sayang, terus peluk, cium tangan minimal ya. Itu nanti akan ditiru oleh anak-anaknya. Tapi nek wong tua ora tau dolan ngono wong tuane, anake iki niru. Biyen ya ora tau dolan ya. Jadi dibalas. Termasuk waifu, jagalah harga dirimu. Ta'ifu nisa'ukum, niscaya istrimu akan menjaga harga dirinya. Jadi orang laki-laki khususnya itu juga harus bisa menjaga harga diri. Jadi harus bisa menjaga fitnah. Jadi nek wong lanang
iku biasane nggodoni cah wedok ngono ki ya. Istrinya juga biasanya kadang-kadang juga ya sama. Ini artinya laki-laki ini penting untuk suatu keamanan rumah tangga. Jadi laki-laki dapat dipercaya di rumah tangga, maka yang lain takut. Ya takut untuk berbuat tidak baik sehingga menjaga diri. Ya artinya juga bisa menjauhkan dari fitnah. Ojo senengane wong lanang guyonan karo wong wedok. Ya itu berarti nanti juga istrinya juga seneng guyon-guyon lah. Awalnya bergurau tetapi lama kelamaan ya, awalnya mulanya biasa saja terus saya ya. Ya ini yang mengenai berbakti kepada orang tua. Sekarang yang ketiga, tahrimu wa'dil banat. Haramnya mengubur anak perempuan hidup-hidup. Jadi wa'dun pakai alif itu mengubur hidup-hidup. Ini budaya masyarakat jahiliyah Arab ya. Malu kalau punya anak perempuan. Sebetulnya tidak itu saja, tetapi membunuh anak ini yang tidak boleh secara keseluruhan. Makanya Allah berfirman, wala taqtulu auladakum min imlaq, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena kemiskinan. Senajan melarat ojo bupateni, ojo wedi duwe anak. Jangan kamu gugurkan. Kalau sudah lahir terus dicites gitu Pak. Ojo. Atau dibuang dan seterusnya ya. Ini pesan Allah. Lima ausa ta'ala bibiril walidain. Lama ausa ta'ala. Jadi ketika Allah telah mewasiatkan agar berbakti kepada kedua orang tua, wal ajdad termasuk kakek nenek, atofa ala dzalikal ihsan ilal abna wal ahfad. Allah mengaitkan kebaikan itu untuk anak dan cucu. Jadi ternyata berbuat baik itu harus ke atas, berbuat baik juga ke bawah, ke anak cucu. Fadzakara, maka Allah menyebutkan wa huma awsaqum bihi rabbukum wa mimma awsaqum bihi rabbukum, dan di antara wasiat Tuhanmu kepada kamu adalah alla taqtulu auladakum khasyata faqrin, agar kamu jangan membunuh anak-anakmu karena takut miskin, yakhillu bikum, yang akan menimpa kamu. Karena apa? Fa innallaha yarzuqukum wa iyyahum, karena Allah yang memberi rizki ke kamu dan kepada mereka. Ini harus diyakini. Ayyarzuquhum taba'an lakum, artinya anak itu Allah memberi rizki kepada mereka, anak itu rizkinya mengikuti kamu, nanti pasti ada rizki, jangan khawatir. Buktinya sebelum punya anak itu ASI tidak keluar, tapi begitu punya anak rezekinya ASInya lancar, ya toh. Itu sebagai contoh. Nanti juga berikutnya rezeki yang lain. Banyak contoh wajah ngopeni anak-anak, mencekolahkan, mendidik, itu rezeki lancar, tapi sudah mapan semua anak-anak, rezeki yo angel. Termasuk sakit-sakitan. Jadi yakin bahwa rezeki itu Allah yang ngatur. Fala takhaful faqrul hadir, maka janganlah kamu takut mengalami kemiskinan.
Wala tahsyau al-faqral mutawaqqi, dan janganlah kamu khawatir akan fakir yang menimpa. Saiki wong duwe anak luwih siji kan wedi. Ya ta? Wedi, padahal itu adalah rezeki dari Allah. Ya memang mungkin mengatur boleh ya. Tapi jangan sampai ada perasaan itu takut, khawatir. Apalagi yang sudah diberi, ya iki rezeki Allah ditampa wae dengan tulus ikhlas. Anak kalau disambut dengan baik, nanti insya Allah Allah akan memberi jalan keluar, termasuk itu anak akan menjadi anak-anak yang baik kalau disayangi sejak kecil. Ya ini perlu ditanamkan, maksudnya kepada masyarakat model begini. Fa inna Allah Ta'ala takfulu takafala birizkil ibad, karena sungguh Allah Ta'ala menanggung rizki para hambanya. Wa nadhirul ayat qaulu Ta'ala, dan ayat ini sama dengan firman Allah Ta'ala, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq, dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Perhatikan tadi yang di awal tadi ya, tidak ada khosyata. Kalau ini ada khosyata, wala taqtulu auladakum khosyata imlak. Kalau ini tadi adalah wala taqtulu auladakum min imlak. Kalau tadi langsung menggunakan kata-kata jangan kamu membunuh anak-anakmu karena miskin. Tapi kalau ini jangan kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Pada saat miskin juga tidak boleh, takut miskin juga tidak boleh. Nahnu narzukuhum wa iyyakum, kamilah yang memberi rizki kepada mereka, wa iyyakum, dan juga kepadamu. Inna qatlahum kana khit'an kabira, sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar. Makanya jangan ada perasaan juga pesimis. Anak wedok nek jane arep-arep anak lanang. Ndak usah begitu, sama saja ya. Ya karena kadang-kadang itu juga ada bedanya perasaan dalam hati. Pengennya duwe anak lanang wedok nek, atau berkali-kali punya anak laki-laki pengen duwe wedok ora duwe. Itu kalau sudah lahir khususnya jangan ada perasaan berbeda. Jadi semuanya diterima dengan ridho. Keriduan kita ini mengantarkan ridho Allah, dan insya Allah rizki juga akan lancar. Sebaliknya kalau membunuh, wah itu khit'an, suatu dosa kabiro yang besar. Wal farqu bainat ta'biraini, perbedaan antara dua ungkapan ini, anna ta'bira suratil an'am yuradu bi la taqlulu min fakrikum al hasil. Jadi kalau di surat Al-An'am yang kita kaji ini, itu jangan kamu membunuh mereka karena kefakiran yang kamu alami. La taqtulu auladakum min imlak. Jadi kefakiran itu juga tidak boleh. Fatbada birizkil aba. Terus kemudian juga disebutkan dimulai dari rizki untuk orang tua. Li'annahul aham, karena rizki ke orang tua itu lebih penting. Bisa babi wujudil fakril hasil, dibandingkan dengan adanya kefakiran yang dialami. Wa ma ta'biru suratil Isra,
Adapun ungkapan pada surat Al-Isra fayuradu maka maksudnya la taqtuluhum khaufan minal faqri fil ajal al mustaqbal. Jadi janganlah kamu membunuh mereka karena takut akan kefakiran yang ada di masa mendatang. Fabada'a birizqil aulad. Allah memulai dengan rizki anak. Lil ihtimam bihim, untuk memperhatikan atau menunjukkan pentingnya mereka. Ai la takhafu min fakrikum, jangan kamu takut kefakiran bisa babi rizkihim, disebabkan memberi rizki mereka. Fahuwa 'alallah, rizki itu tanggungan Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Jadi tidak ada makhluk yang ada di bumi kecuali tanggungan Allah yang memberi rizki. Jangan khawatir, kadang-kadang itu yang tidak masuk akal tetapi bisa. Cecak itu tidak punya sayap tetapi makanannya bersayap. Ya tahu. Cecak tidak bersayap tapi sing dipangan itu makhluk yang bersayap bisa terbang. Itu nyatanya juga bisa makan. Ya dicari kesempatan yang baik. Ngamping nang lampu biasanya. Nah, itu. Jadi yang penting ada usaha. Ngamping nang lampu mendekat terus dimakan. Orang kurang akal. Jadi makhluk diberi akal untuk bisa menghidupi diri. Fi hadza imaun, ini mengisyaratkan ila daruratil khufat ala nau'il insani, betapa pentingnya menjaga jenis manusia ya. Jadi jenis manusia penting sekali. Bitahrimi idza'il usul, yaitu dengan mengharamkan menyakiti yang asal, yaitu aba, orang tua atau kakek nenek ya, yang ke atas. Wal furu, yaitu yang ke bawah, abna, anak cucu. Riayata kullin minhuma, untuk menjaga kedua-duanya. Jadi ini penting ya, ke atas juga harus dijaga, harus berbuat baik, ke bawah juga jangan disakiti, apalagi dibunuh. Summa tahrima qatlin nafsil insaniyah. Kemudian berikutnya nanti akan dibahas haramnya membunuh jiwa manusia mutlakon, secara mutlak, al-mansus alai fil wasiyatil khamisah, yang akan tertera pada wasiat yang kelima nanti akan dibahas pada episode berikutnya. Nah, gitu. Nah, jilid berikutnya. Jadi yang kelima. Ya, saya kira cukup.